Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. IHSG melemah 0,44% ya guys ya, ke level 6.896. Oke guys, kita akan mereview beberapa saham di sektor batu bara ya, karena kita lihat untuk harga acuan batu bara di bulan Oktober ini mengalami kenaikan ya, meskipun sedikit 143,85 US dollar per tonnya. Dan diproyeksikan untuk bulan-bulan berikutnya ya, sampai Maret 2024 akan terus mengalami kenaikan. Tapi kita akan lihat nanti ya guys ya, kalau misalkan tiba-tiba harga batubara Ice Newcastle ini turun ya, berarti akan berimbas juga terhadap saham-saham di sektor batubaranya. Seperti itu guys ya. Oke, kita akan mereview beberapa saham di sektor batubara yang terlihat memang ada akumulasi dan lumayan cukup ada kenaikan untuk hari ini. Tapi kita akan bahas dulu saham brand ya guys ya, karena ini menjadi trending topik ya di beberapa waktu lalu. Karena kita pun juga sempat cuan di saham brand, kita ikut IPO-nya dan ikut cuan ya di saham brand. Ya lumayan ya guys ya, 6 kali arah sampai dengan hari ini. Sampai level tertingginya ya 6 kali arah ini ke 2.950 dari harga 780 ya. Jadi 2 kali beggar guys ya untuk cuan di saham brand. Jadi congrats ya buat teman-teman yang ikut cuan juga dari IPO-nya brand ini atau dari Barito Renewables Energy. Kita lihat hari ini brand sempat arah ya sampai awal sesi 2. High-nya di 2.950. Hari ini sempat turun ke area low di 2.400. Jadi cukup volatil ya untuk brand hari ini. Kita lihat untuk close-nya di 2.750 guys. Naik 16,53% ya, tapi candle-nya memang merah. Kita lihat di sini ada beberapa broker ya yang ternyata masih akumulasi saham brand. Yang pertama ada NI, ada OD, lalu beberapa broker asing seperti CPXA, BQ, YP, BK, dan lain-lain ya. Sedangkan yang distribusi ini paling besar adalah MG sebenarnya ya, 59.000 lot, lalu ada KZ, XL, KI, PDRF, AZ, SA ini kebanyakan memang broker retail nih yang ternyata take profit untuk hari ini di saham brand. Apakah brand ini akan naik ke level yang lebih tinggi seperti Aman Mineral? Saya rasa tidak ya guys ya, karena brand ini kan sudah 6 kali arah. Jadi kedepannya ada potensi naik ataupun turun ya. Jadi potensi volatilitasnya cukup tinggi, berbeda dengan aman ya. Aman itu kan dia naiknya pelan-pelan tapi bertahap ya. Dari level 1750 ini naik terus sampai 6700 untuk area high-nya. Tapi aman pun ya per hari ini turun 6,82%. Nah, kita bahas brand. Apakah dengan adanya renewable energy ya, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, seperti brand PGEO, lalu BRPT, Tepia, ESA, dan lain-lain, apakah akan menyebabkan harga saham batu bara itu anjlok ya, atau tidak diperlukan lagi, atau malah bangkrut? Sebenarnya tidak seperti itu guys ya, karena saham-saham di sektor batu bara itu juga sebenarnya punya daya tarik tersendiri gitu ya di mata para investor, di mana batu bara ini meskipun memang menghasilkan emisi karbon, um, harga dari pembangkit listrik batu bara itu dinilai masih yang paling murah gitu ya. Jadi EBIT atau green energy ini sebenarnya baru permulaan aja guys ya. Mungkin untuk 2050 ke depan, 2070 ke depan ya mungkin batu bara akan dipensiunkan ya. Tapi itu masih lama guys ya. Jadi kita akan lihat beberapa saham di sektor batu bara ya. Ini masih ada akumulasi ya, terutama untuk UNTR hari ini ada sedikit akumulasi dari CC guys ya. CC, ZP, AK, KZ, dan lain-lain. Sementara yang distribusi ada BK, YP ya. Hari ini untuk UNTR sempat naik tinggi juga lumayan ya. Menjadi top gainers hari ini. Tapi close-nya naik hanya 1,44% dengan area high di 2.645 ya guys ya. Setelah kemarin membagikan dividen ini sempat turun ke 25.850. Mungkin teman-teman yang tahu kualitas saham UNTR pas dia turun ke harga 25 ribuan itu langsung serok lagi ya, dan benar dibawa naik lagi guys ya, seperti itu. Simple sebenarnya ya, ketika saham-saham bagus itu turun karena penyebab A yang memang penyebabnya tidak terlalu negatif ya, atau tidak berimbas terhadap perusahaannya, sebenarnya ketika harganya turun itu diskon guys ya. Jadi teman-teman yang beli pun untuk hari ini ya udah cuan gitu.
Teman-teman yang kemarin beli ya pas setelah ex-date dari dividen UNTR, ini sebenarnya sekarang udah cuan gitu. Jadi, cuan yang mudah ya di saham-saham bagus gitu guys ya. Kita lihat di sini ya, untuk MACD-nya sudah mulai menipis ya, jadi ada kemungkinan besok sebenarnya bisa naik lagi. Tapi kita akan lihat besok. Untuk stokastiknya di sini sudah ada oversold, sudah ada jenuh jual ya, jadi kemungkinan besarnya UNTR juga sebenarnya bisa melanjutkan kenaikan, meskipun ada kemungkinan akan, cukup volatil nih untuk saham UNTR. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya ada ITMG. ITMG juga hari ini naik ya lumayan ke area high di 27.825. Sempat menjadi top gainers juga untuk hari ini untuk UNTR-nya, tapi close-nya di 27.475 dan um, hari ini naiknya tipis ya 1%-an aja. Tapi kita lihat yang akumulasi ITMG ada KZ, ZP dan juga BK. Sedangkan yang distribusi di sini ada DXCC dan juga OD ya, termasuknya big akumulasi loh guys ya. Hanya beli 2.400 lotan KZ, tapi memang harga ITMG kan sudah lumayan premium ya. Jadi di sini memang indikatornya memperlihatkan adanya big accumulation ya atau akumulasi besar seperti itu. Kita lihat MACD, ternyata di sini ada golden cross ya. Setelah kemarin turun, ITMG menyentuh area low ya di tanggal 5 Oktober dan juga 6 Oktober. Area low-nya 26.200 untuk support terdekatnya. Jadi harga saat ini ya sebenarnya teman-teman yang beli harga ITMG di harga 26 ribuan ini udah cuan juga gitu guys ya. Makanya teman-teman kalau misalkan lihat saham sebagus ITMG dia turun itu pantau terus ya ketika ada reversal atau pembalikan arah seperti di tanggal 6 lalu. Nah, ini teman-teman bisa beli ya, bisa beli ketika harganya masih di range 26 ribuan gitu. Dan sekarang udah di 27 ribu lagi gitu guys ya. Jadi buy and hold menurut saya lebih tenang ya. Teman-teman bisa fokus juga sama pekerjaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ternyata di tanggal 5 Oktober itu di sini sudah ada oversold juga gitu ya. Jadi lebih yakin untuk beli di harga murahnya gitu. Apakah masih bisa beli Kak kalau misalkan sudah naik seperti ini? Sebenarnya masih bisa untuk trend following, tapi ada kemungkinan dia ada retracement dulu, dia ada koreksi dulu. Jadi kalau misalkan besok dia ada koreksi ya teman-teman mau gak mau harus beli lagi untuk averaging down biar average-nya lebih murah lagi seperti itu. Oke, kita akan lanjut melihat saham Adro guys ya. Untuk Adro, Adaro Energy hari ini juga ada kenaikan 2,58%, close di 2.780 ya. Volumenya hari ini bagus ya, lebih tinggi untuk volume akumulasinya. Dari stokastik juga sudah ada tanda-tanda golden cross untuk MACD-nya. Stokastik RSI mulai mengarah ke atas. Jadi saya rasa Adro juga bisa melanjutkan kenaikan setelah kemarin terkoreksi dan bisa rebound dari support 2600 ya. Kemarin mantul guys. Tanggal 5, tanggal 6 ini mirip ITMG loh. Chartnya ini mirip ITMG guys ya. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini chartnya mirip ITMG, dia mantul di 2600. Lalu rebound ada higher low, ya di sini ada higher low, lalu bisa naik lagi. Jadi saya rasa ITMG ini bisa melanjutkan kenaikan ya untuk kedepannya seperti itu. Kita lihat broker summary-nya juga ada big accumulation. Kita lihat di sini CC ternyata beli banyak banget guys, 122.000 lot. AK 45.000 lot ya, sedangkan OD, YU, BQ dan lain-lain masih di bawah AK dan juga CC. Untuk top seller hari ini BB itu hanya jual 38.000 lot aja gitu guys ya. Indikasinya memang ini beberapa broker lokal itu take profit ya. Tapi kalau misalkan kita melihat inflow asing di IHSG ternyata masih cukup besar ya gitu guys ya. Jadi saya rasa inflasinya masih cukup terkendali. Jadi inflow asing di Indonesia masih cukup oke. Dan saham Adaro hari ini juga naik. Ada kemungkinan Adaro ini bisa melanjutkan kenaikan ya. Kalau misal teman-teman mau masuk di level saat ini, berarti gunakan strategi trend following ya, ikut dalam kenaikan saham Adaro. Tapi tetap persiapkan juga untuk averaging down. Jadi saya sarankan entry-nya pelan-pelan aja. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada Harum Energy ya. Harum hari ini naik juga 2,10% ya, cukup menarik untuk Harum. Di sini juga terlihat bisa mantul di level 1.600-an guys ya untuk Harum. 1.620 ya untuk Harum, area supportnya. Dan hari ini di close di harga 1.705 dengan
melanjutkan akumulasi ya. Sebenarnya volume akumulasinya sudah terlihat dari kemarin guys. Dari hari Jumat tanggal 13 Oktober ya. Kita lihat untuk MACD. Di sini kita lihat sudah ada tanda-tanda dia akan golden cross, jadi bisa melanjutkan kenaikan ya sebenarnya untuk Harum Energi. Stokastiknya juga ada oversold, jenuh jual. Jadi ya kemungkinan besarnya Harum bisa melanjutkan kenaikan gitu guys ya. Teman-teman yang suka dengan saham-saham di sektor batubara, kira-kira nih biasanya main swing di saham apa ya? Boleh tulis di kolom komentar. Kak, misalkan saya swingnya fokus di Adaro, ataukah saya misalkan lebih senang di ITMG karena kenaikannya lebih cepat atau lebih tinggi gitu ya. Itu sebenarnya sah-sah aja ya. Tetap dengan strategi yang teman-teman nyaman dan bisa memaksimalkan modal ya, meskipun hanya di satu atau dua emiten saja. Tapi kalau misalkan hasilnya maksimal, teman-teman mengerti dari chartingnya, mengerti teknikal, itu untungnya profitnya lebih tebal gitu. Kita lihat broker summary memang ada big accumulation ya, ada akumulasi besar, dan ternyata yang akumulasi Harum Energi ini kebanyakan adalah broker asing. Ada BK, AK, CP, ZP, KZ, YUDP. Sedangkan yang jualan ini ada LG ya, 41.000 lot. Top bayarnya BK 58.000 lot. Jadi memang ada akumulasi besar nih, terutama dari broker asing gitu ya. Oke guys, jadi kita lihat ya untuk saham-saham di sektor batubara ini sudah ada pembalikan arah ya setelah kemarin melemah. Harum juga sudah mulai naik, 2 hari akumulasi. Adaro juga sudah ada tanda-tanda dia akan melanjutkan kenaikan. Ada higher low di sini ya, higher high, higher low, dan kemungkinan akan naik lagi. Lalu ITMG juga mirip ya dengan Adaro seperti itu guys ya. UNTR juga sama guys ya, tapi memang di sini belum ada higher low, tapi it's okay. Kita akan lihat UNTR ke depannya ya, apakah akan melanjutkan kenaikan lagi atau tidak. Begitupun juga dengan brand Aman ya, yang kemarin sempat hype sahamnya, kita pun masih penasaran nih, apa yang akan terjadi ke depannya gitu guys ya. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, thank you for watching. Semoga bermanfaat buat teman-teman. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.